Is it good to be in the house of the Lord today? Amen. Is it good to be in the house of the Lord today? Amen. Amen. Ya, kita tahu bahwa tema tahunan kita adalah, masih ingat apa? Untuk tema sentral gereja The Coast Indonesia apa? Prosper in all things. Prosper in all things. Nah, saya cuma mengingatkan dulu. Jadi saya mau berterima kasih untuk our senior pastor, Pastor Indra, our beloved pastor, Pastor Julian, Pastor Yohanes yang di BSD, untuk kesempatan di mana saya bisa berdiri melayani di tempat ini oleh karena mereka memberikan saya kesempatan. Benar-benar such an honor for me can minister the word to all of you. I'm blessed. Dan I don't want to take it for granted for sure. And I believe that God has something for us today. God has something for our lives. Tadi saya katakan tema tahunan kita adalah prosper in all things. Ayatnya mungkin kalau bisa ditayangkan 3 John verse 1, chapter 1 verse 2. Beloved, I pray that you may prosper, kalau bahasa aslinya, in all things, and be in health, just as your soul prospers. Garis miring, prospers ini bisa strong, bisa goes well. Prosper atau yuwodo itu artinya apa sih? Mungkin Pastor Indra juga udah jelaskan. Banyak sesi, mungkin kalau yang belum dengar khotbahnya, I encourage you untuk ambil waktu untuk mendengarkan lagi. To have a prosperous journey. Jadi perjalanan kehidupan kita ini seperti journey. To have a prosperous journey. Prosperous itu artinya beruntung, bisa juga makmur, sukses. Siapa yang pengen to have a prosperous journey? Cuman Ryan sama Abram. Yang lain mau gak? Angel mau prosperous, amen. Dan arti lain, to be on the right path, leading to real success. To be on a profitable path, di jalur yang sangat menguntungkan untuk kita bisa mencapai great success. Atau dikatakan real success. Sukses kalau cuman kaya tapi keluarga berantakan, itu bukan real success. Sukses hebat tapi sakit, itu bukan real sukses. Yang dibilang di sini dikatakan apa? Prosper in all things and be in health as your soul prospers. Kita katakan, oh cuman Pastor Acong. Kita katakan amen ya. Sukses, sehat, beruntung, rumah tangga lancar, hubungan lancar, karir, bisnis semua berjalan pada tempatnya, berhasil dalam hubungan. Namun yang sedang menghadapi saat ini masalah keuangan, mungkin kekurangan, mungkin ada yang sedang battling dengan penyakit yang sudah lama diderita, atau yang sedang menghadapi kesulitan, masalah besar di dalam pekerjaan, atau masalah di dalam rumah tangga, di dalam hubungan. Mungkin ada yang bertanya, what I have missed? Apa yang salah? Kenapa prosper in all things ini belum saya alami? Dan mungkin pada momen seperti itu biasanya yang muncul, kita mencari apa penyebabnya. Apakah akibat saya melakukan kesalahan dalam memutuskan sesuatu, katakan dalam bisnis, dalam hubungan, dalam apapun itu ya. Mungkin saya telah salah memutuskan sesuatu. Atau mungkin ada dosa yang Tuhan tidak perkenan. Mungkin ada yang berpikir, apa ada tabiat-tabiat buruk sifat-sifat saya, mungkin karakter saya, mungkin masih ada addiction di dalam diri saya yang tidak membuat Tuhan suka. Atau mungkin
karena hal lain, iman kita lemah misalkan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah janji Tuhan ini, prosper in all things ini bergantung pada performance kita atau tidak? Itu pertanyaannya. Tapi yang kita alami kenapa bertolak belakang? Jadi pertanyaan ini sangat valid. Kenapa kok aku belum mengalami ini semua? Apa yang salah? Apakah ini semata-mata tergantung performance kita atau oleh kasih karunia-Nya semata? Prosper in all things. Makanya hari ini judul kita pagi ini adalah Boast in my weaknesses. Aku bermegah atas kelemahanku. Wow, aneh sekali ini judulnya ya. Diambil dari Roma pasal 5 ayat 20, saya bacakan. God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sin more and more, God's wonderful grace become more abundant. Dalam terjemahan lain, but where sin abounded, bahasa aslinya pleonazo, grace abounded much more. Bahasa aslinya huper perisewo. Kata pleonazo di sini dikatakan where sin abound, saat dosa pleonazo abound itu melimpah atau increase, bertambah, grace abounded much more. Perisewo itu artinya overflow. Jadi di mana ada dosa, di mana ada kelemahan, di situ kasih karunia itu akan melimpah, bahkan dikatakan apa? Huper. Huper itu sama dengan kata super kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kasih karunia itu ditambahkan dengan super, dengan sangat banyak. Wow. Jadi huper perisuo ini artinya disproportionate. Kalau kebutuhannya segini, diberinya jauh lebih daripada yang dibutuhkan. Itu yang namanya huper perisewo. Tapi pertanyaannya mungkin begini. Kalau seandainya kasih karunia itu diberikan dan dosa saya, kelemahan saya tidak disqualify saya, namun kenapa kenyataan prosper in all things itu belum saya alami dong? Pertanyaan yang sangat legit. Apakah ayat ini yang ditulis oleh Rasul Paulus ini benar-benar dari pemikiran Paulus, konsep pemahaman Paulus, atau ini prinsip dari Allah? Kita mungkin bertanya, kalau prinsip Paulus yang biasa disebut sebagai doktrin Paulus atau Pauline doktrin, bisa aja bukan sesuai dengan prinsip Allah. Makanya kita coba lihat ya, bagaimana prinsip kerja Allah. Saat Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan matahari menjadi sumber energi panas dan terang untuk bumi. Karena bumi membutuhkan terang dan panas untuk semua makhluk hidup. Saat Allah menciptakan matahari, ilmu pengetahuan mengatakan hanya a fraction of energy yang sampai ke bumi. Panas dan terang yang sampai ke bumi itu hanya a fraction. Prinsip Allah, supply selalu lebih besar daripada demand. Sisanya kemana? Energi itu terbuang di angkasa luar. Energi itu, matahari itu seperti reservoir energi yang sebagian besar terpancar ke alam semesta di luar dan hanya dimanfaatkan sangat sedikit oleh bumi. Terus kalau kita lihat lagi coba udara, Bram. Ada yang kekurangan udara. Wah, ada daerah yang udaranya gak ada gitu. Gak ada. Udara abundant dimanapun kita bisa menikmati udara. Coba kalau kita lihat lagi. Air. Mana ada
air itu, ya saya nggak mengatakan kesulitan air, itu kadang-kadang manusia memakai istilah kesulitan air. Air ada di mana-mana. Berapa persen dari bumi kita adalah air? Terus kalau kita lihat lagi, hasil laut, tapi hasil laut udah habis, coba dipikir. Manusia dibanding sama ikan, ikan kalau ngelahirin anak ribuan sekali lahir. Manusia berapa? 1, 2, 3 paling. Betul? Allah menciptakan segala sesuatu dengan satu prinsip. Supply got to be bigger than the demand. Allah selalu menciptakan supply lebih besar daripada kebutuhan. Itu prinsip Allah. Terus kalau gitu apa dasar statement Paulus ini? Tentunya saat dosa bertambah-tambah kasih karunia lebih banyak lagi. Apakah artinya Allah mengabaikan dosa? Allah tidak peduli dengan dosa, menutup mata terhadap dosa. Kita tahu Allah kita maha kuasa, dia juga maha adil, maha benar, maha kudus. Dia tidak bisa membiarkan dosa. Semua dosa harus dihukum, upah dosa adalah maut, kita tahu. Dan semua manusia telah berdosa. Dan karena sudah berdosa, mau tidak mau harus binasa. Tapi Allah juga maha kasih. Wah, ini dua atribut yang bertolak belakang. Yang satu adil, kudus, menolak, membenci dosa. Satu maha kasih yang mengasihi manusia. Sangat mengasihi manusia. Tahukah kita kedua atribut yang bertolak belakang ini bertemu dan diperdamaikan di atas salib. Di atas salib dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Untuk apa dia di sana? Menanggung semua hukuman dosa manusia. Semua dosa manusia ditimpakan di atas tubuh Yesus. Dia yang tidak pernah berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak memiliki sifat dosa di dalam dirinya harus menanggung hukuman keadilan kebenaran Allah tanpa kompromi. Allah menghukum Yesus bukan karena anaknya, oke lah ya, mestinya gimana. Allah menghukum Yesus tanpa kompromi. Karena Allah tidak bisa mengkompromi dosa. Dia menghukum Yesus di atas kayu salib. Dan setelah hukuman itu ditimpakan pada Yesus, apa yang terjadi? Kebenaran Yesus itu diberikan kepada kita. Terjadi pertukaran ilahi. Semua dosa kita diserahkan pada Yesus. Kebenaran Yesus diberikan kepada kita. Inilah kasih karunia. Dan bukan saja sampai di situ. Apa yang dilakukan oleh Yesus di atas salib, ada satu kata yang dikatakan oleh Yesus. It is finished. Sudah selesai. Dan pada saat Yesus berkata itu, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang besar terjadi. Tabir pemisah ruang kudus, ruang maha kudus. Tuh tabir yang memisahkan manusia dengan Allah itu terbelah. Setelah tabir itu terbelah artinya apa? Manusia boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Menghampiri tahta kasih karunia tanpa takut. Ibrani pasal 4 mengatakan karena itu kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Yesus tidak saja menyelesaikan dosa, memberikan kebenaran, dan dia juga membawa kita ke balik tirai. Di balik tirai ini ada berkat Tuhan. Di balik tirai ini ada segala hal yang baik yang Tuhan sediakan, favor Tuhan. Dan manusia berhak masuk ke dalam ruang maha kudus ini. Bukan karena kita layak, tapi oleh karena Yesus. Roma pasal 8 ayat 32 berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita
bersama-sama dengan Dia. Bagi Allah yang tidak butuh apapun, tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih disayang daripada anaknya yang tunggal, Yesus. Dan ayat ini mengatakan, kalau Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, memberikannya untuk kita, masakan kesembuhan, masakan solusi, masakan kesuksesan, masa depan, semua yang kita butuhkan tidak diberikannya untuk kita. Apakah semuanya itu lebih besar daripada Tuhan Yesus bagi Allah? Kembali ke Roma pasal 5 ayat 20 bagian B tadi dikatakan. Next slide. But where sin increased and abounded. Ini terjemahan dari Amplified ya. Grace, God's unmerited favor has surpassed and increased the more and super abounded. Di mana dosa melimpah, semakin banyak kasih karunia Allah itu juga akan diberikan dengan lebih melimpah lagi. Bahkan apa? Dan di atas semuanya itu dia masih tambahkan lagi. Super abound. Jadi prinsip kasih karunia ini justru dia akan melimpahi kelemahan dan kejatuhan kita, kan? Kasih karunia ini justru melimpah di atas kelemahan dan di atas kejatuhan kita. Coba kita lihat ya, kali ini lihat apakah benar prinsip kasih karunia ini terjadi di dalam Alkitab. Petrus, Pastor Indra, Pastor Juliam juga pernah membahas tentang Petrus. Dia yang mengatakan di Matius pasal 16 kepada Yesus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan karenanya Yesus berkata, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Tapi orang yang sama, karena seorang hamba perempuan imam besar menyangkal Yesus dengan mengutuk dan bersumpah 3 kali. Dan pada saat dia selesai yang ketiga kali ayam berkokok, Yesus memalingkan wajahnya. Dia lagi diadili di ruang imam besar, Petrus di halaman. Yesus masih sempat menoleh kepada Petrus. Lewat tatapannya dia berkata, "Aku sudah tahu, tapi aku tetap mengasihi kamu." Dan di situ Petrus sedih, hancur hatinya, dia menangis keluar dari tempat itu dengan sedih. Hal yang sama terjadi dengan Yudas yang menjual Yesus. 30 keping uang perak. Dosanya gak lebih besar daripada Petrus yang menyangkal dan bersumpah tidak mengenal Yesus. Namun ia pergi menggantung diri, berusaha untuk membayar yang kesalahannya. Jika saja Yudas menunggu beberapa jam saja, seperti Petrus. Kalau saja Yudas menunggu beberapa jam saja, ia tidak perlu menghukum dirinya. Karena semua dosa manusia termasuk dosa Yudas, dosa Petrus, semua sudah dibayar lunas di atas kayu salib oleh Yesus. Salib merupakan kwitansi. Kalau kita beli sesuatu, kita diberi kwitansi, artinya tanda lunas. Semua hutang kita sudah lunas. Kwitansinya adalah salib. Dan kita lihat di mana kasih karunia ini pada hari kebangkitan. Minggu pagi, para wanita Maria Magdalena, Maria, dan Salome pagi-pagi ke kuburan Yesus. Mau meminyaki tubuh Tuhan. Terus pada bingung. Lah kalau nanti siapa yang bukain kuburannya ya? Udah bawa rempah-rempah nih Jess. Tapi bingung. Rupanya wanita suka begitu ya. Maju dulu terus mikir. Siapa yang bukain tuh?
kan ditutup dengan batu. Ternyata begitu sampai di sampai di kuburan, batu udah terguling. Tahu nggak? Mereka menemui siapa? Seorang malaikat. Yesus menitip pesan kepada malaikat itu karena dia tahu siapa yang akan datang ya. Markus 16 ayat 7 ini katanya. But go. Boleh ditayangkan? Tell his disciples and Peter. But go tell his disciples and Peter, and he's going before you into Galilee. There you will see him as he said to you. Di kesempatan itu, Yesus khusus menyebut nama siapa? Petrus. Tuhan tidak left out Peter, bahkan dia khusus di kesempatan kebangkitan itu. Murid-murid yang lain dibilang, murid-murid tell his disciples and Peter. Saat itu Petrus rasanya gimana coba? Kita mungkin tidak pernah membayangkan setelah mengkhianati Yesus sampai menunggu Yesus bangkit rasanya Petrus gimana. Petrus pasti merasa gagal, dia merasa malu, dia merasa salah, dia merasa kesalahannya tidak mungkin membuat dia sama seperti sebelumnya. It will never be the same again. Aku sudah betray my master, I betray the Lord. Murid-murid yang lain mungkin saya nggak tahu, mungkin kasak-kusuk gitu ya. Atau mereka tahu atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saat itu hanya Petrus yang tahu the struggle yang ada di dalam hatinya. Dia begitu merasa gagal dan hancur. Yesus bilang apa? Tell my disciples and Peter that I'm going before you into Galilee. Tak tunggu kamu, aku tunggu kamu di Galilea. Tayangkan slide-nya. Petrus tidak dibuang, menyatakan sebuah prinsip. Where sin increase, disproportionate grace superabound. Kasih karunia ini jauh melebihi yang dibutuhkan. Superabound itu melimpah. Tidak sampai di situ saja. 1 minggu kemudian Yesus menemui murid-muridnya di pantai. Dan kemudian Yesus menyiapkan sarapan untuk mereka. Di kesempatan itu dia bertanya lagi kepada Petrus. Ada murid-murid yang lain ya. Dia khusus bertanya kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Dan setelah Petrus menjawab, Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus memberikan tanggung jawab kepada orang yang minggu lalu baru menyangkalnya. Yesus memberikan tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, menggembalakan gereja Tuhan. Kalau kita lihat dari sejarah, murid-murid yang lain, sejarah gereja juga menggembalakan gereja Tuhan. Tetapi di kesempatan ini Tuhan secara khusus memulihkan Petrus. Berbicara, gembalakanlah domba-dombaku. Where sin increase, ditayangkan lagi. Disproportionate grace superabound. Ini prinsip Tuhan. Dan oleh kasih karunia juga. This grace. 50 hari setelah kebangkitan Tuhan. Lewat mulut yang sama yang menyangkal Yesus. Petrus berdiri dengan berani. Dan berbicara. Dan 3.000 orang diselamatkan. Awal gereja mula-mula. Inilah yang dikerjakan oleh kasih karunia. Kasih karunia tidak saja mengerti berada di titik terendah kehidupan kita. Kasih karunia juga yang membawa kita keluar dari sana. Seperti Petrus, where sin increase, disproportionate, superabounding grace abound ya. Grace superabound. Kita lihat lagi contoh yang lain, Daud. Tahu Daud itu seorang yang berkenan di hati Tuhan, terkenal sekali itu.
Tapi dia juga jatuh di dalam dosa. Dia berzina dan tidak sampai di situ saja. Untuk menutupi perbuatannya, dia membunuh suami dari Batsheba, Uria, di dalam perang. Karenanya anak yang dilahirkan dari hasil perzinaannya itu mati. Where sin increase, disproportionate grace superabound. Lewat wanita yang sama, Batsheba. Dari 20 anak laki-laki Daud, 1 anak perempuan dari banyak istri dan kundiknya, hanya lewat Batsheba lahir Salomo. Raja yang membawa kejayaan bagi kerajaan Israel, raja terkaya di muka bumi yang pernah ada. Dan tidak sampai di situ, nama Batsheba itu ada di dalam catatan silsilah kelahiran Yesus. Allah bisa memakai episode tergelap di dalam hidup kita. Allah bisa memakai episode tergelap itu dari dosa, dari kesalahan kita untuk mendatangkan kebaikan. Dia bisa mendatangkan kebaikan, memberkati kita dan banyak orang yang lain. Kasus Daud ya, lewat Batsheba. Kalau tidak ada Batsheba, tidak ada Salomo. Batsheba merupakan kesalahan, tetapi Tuhan bisa memakai ini. Where sin increase, disproportionate grace superabound. Lagi ada satu, Yerusalem, kota ini. Lukas pasal 24 ayat 47, kota ini kota yang menolak dan yang menyalibkan Yesus. Kota yang menyalibkan Yesus, menolak Yesus setelah bangkit. Yesus memberi perintah kepada muridnya apa? Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kabar baik justru mulai diberitakan kepada tempat yang sudah melihat Yesus, sudah mendengar Yesus, sudah didatangi oleh Yesus, namun mereka menolak, bahkan menyalibkan Yesus. Dan dikatakan kabar baik ini, kabar pertobatan ini harus dimulai dari Yerusalem. Inilah disproportionate grace yang superabound. Jadi kita sudah melihat bahwa ini bukan prinsip Paulus. Paulus menulis surat itu dia sangat memahami firman Tuhan. Makanya pada saat dia menulis ayat itu, dia tahu this is the principle of God. Where sin increase, disproportionate grace superabound. 2 Korintus 12 ayat 9. And he said to me, my grace is sufficient for you. All you need, my strength is made perfect. Show itself most effective in weakness. Therefore most gladly I will rather boast in my weaknesses, that the power of Christ may rest, tabernacle, pitch a tent upon me. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam apa? Kelemahan, bukan kekuatan. Kita sering berpikir, wah kalau kita kuat, kita di dalam iman begitu strong bisa mendoakan orang lain. Kita merasa yakin bahwa we feel like we are strong enough. Everything is run smooth. Semuanya berjalan dengan baik, we feel good. Kuasanya menjadi sempurna. No, di sini dikatakan apa? Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau manusia boasting di mana? Di strength-nya, betul ya? Manusia boasting in his strength, in their strength. Tapi saat kita merasa nggak sanggup,
Mungkin beban masalah ini begitu berat dan masalah ini terus bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Kita merasa juga tidak berdaya lepas dari hal-hal buruk yang jadi kelemahan kita. Mungkin ada yang tabiatnya pemarah, ada yang pikirannya negatif, ada yang punya kecanduan, ada yang merasa gagal. Dalam pandangan Allah, keadaan ini semua kita kuat. Karena syarat untuk menerima His strength adalah saat kita lemah. Ayatnya boleh ditayangkan lagi ya. His strength is made perfect. My strength is made perfect. Show itself most effective in weakness. Cukuplah, kalau dalam bahasa aslinya itu arkeo. Arkeo itu artinya enough, tapi juga artinya membela atau menangkis. Jadi cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia itu yang akan membela dan yang menangkis. Kita sering mendengar kita harus di dalam Tuhan harus kuat. Supaya apa? Tidak ada celah iblis untuk menyerang kita. Karena saat kita lemah, iblis akan datang menyerang kita. Iblis akan mengambil keuntungan atas kita. Padahal di ayat ini dikatakan kita membutuhkan kasih karunia untuk menangkis dan yang membela kita dari serangan iblis. Dan itu tidak pernah gagal. Kalau kita bisa gagal ya. Pas kuat, pas baik mungkin bisa. Tapi kalau enggak, we fail. Di sini dikatakan cukuplah arkeo. Aku yang akan membela, kasih karuniaku akan membela, kasih karuniaku yang akan menangkis setiap siasat setan. Allah justru berkata, kita kuat saat kita menyadari begitu lemahnya dan tidak berdayanya kita. Selama ini kita salah ngerti rupanya. Kita pikir jika kita kuat, iman kita sedang tinggi, berkat mengalir, kasih karunia mengalir. Betul ya? Kita pikir seperti itu. Padahal sebaliknya, kasih karunia itu mengalir di dalam kelemahan-kelemahan kita. Paulus mengungkapkan rahasia ini. Dia tadi berkata apa? Boleh ditayangkan yang ayat tadi. Therefore most gladly I will rather boast in my weaknesses. Paulus mengatakan dia bersuka cita bahkan bermegah dalam kekuatannya. Betul? Tidak. Paulus justru bersuka cita dan bermegah di dalam kelemahannya. Karena saat itu, saat kita lemah, kita merasa tidak berdaya, kita merasa inilah aku Tuhan. Dunamis itu, the power of Christ menaungi kita. Dikatakan bertabernakel di dalam hidup kita. Siapa yang bisa menyentuh kita kalau kuasa Kristus menaungi kita? Bagi dunia, sukses itu tentang kekuatan, kecepatan, kepandaian, kemampuan, kekayaan. Prinsip Allah bertolak belakang dengan prinsip dunia ini. Saat kita lemah, justru kita kuat. Karena pada saat itu kita tidak di dalam posisi mengandalkan diri sendiri, sepenuhnya mengandalkan apa? Kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus berkata, sebab justru dalam kelemahanku kuasamu menjadi sempurna. Show itself most effective. Kalau kita ngelihat air mengalir dari air tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, bukan? Ada yang air mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi. Tidak ya, kecuali dipompa. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Seperti arus listrik, kalau yang mengerti, terjadi ketika partikel bermuatan dari kutub positif berpindah ke kutub negatif. Karena apa? Perbedaan tegangan. Maka power akan mengalir, maka terang menyala. Seperti arus listrik.
kasih karunia itu juga gitu, akan mengalir dari tempat yang positif ke tempat yang negatif. Sering saat menghadapi masalah, mungkin kita berusaha menguatkan diri. Siapa yang seperti itu? Kita harus kuat, kita harus bisa. Namun tahukah kita, berusaha untuk kuat menjadi positif tidak membuat kuasa itu mengalir. Wow. Ketika Tuhan Yesus di atas bumi, ada satu hal yang dibenci oleh Tuhan dan yang ditegur secara terang-terangan, yaitu tentang kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Kemunafikan adalah pretending to be what we are not. Kita lemah tapi berpura-pura terlihat kuat. Kita tidak mau orang tahu kelemahan kita. Kita harus kelihatan tegar, kuat. Kondisi sebenarnya begini, tapi berusaha sebaik-baiknya untuk menampilkan yang lain. Tahu nggak, saat kita seperti itu, kita tidak akan pernah merasa benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Karena kita berpikir Tuhan hanya mengasihi versi terbaikku, bukan the real me, aku yang sebenarnya, yang menyembunyikan banyak hal, yang tidak ingin orang lain tahu tentang semua hal itu. Dan Tuhan membenci hal itu. Tuhan mau, aku udah kenal kamu, aku menerima kamu apa adanya, gak perlu berpura-pura menjadi siapa. Aku menerima engkau. Ini ada satu cerita di Matius 15 ayat 22 sampai 28. Mungkin yang pernah membaca ini sempat bertanya-tanya, kenapa begitu ya? Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Unlikely. Yesus tidak menggubris seorang ibu yang meminta pertolongan darinya, bukan? Unlikely, Yesus tidak pernah seperti ini. Ada apa sebenarnya? Bahkan di ayat 25 dikatakan Yesus dengan kasar menyebutnya apa? Anjing. Tapi kalau terjemahan aslinya puppy, domestic animal yang dipelihara di rumah, puppy. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Wanita itu perempuan Kanaan, dia bukan orang Yahudi, tapi dia memakai terminologi Yahudi, anak Daud. Kata anak Daud itu biasa dipakai kalau mereka menyebutkan seseorang, biasanya anaknya siapa, itu terminologi orang Yahudi. Yesus tahu kamu bukan orang Yahudi. Aku gak masalah kamu minta pertolongan, but be as you are. Karena itu Yesus mengatakan apa? Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus kasihin, aku ini cuman ke umat Israel. Kamu kan pura-pura jadi Israel, kamu bukan Israel. Aku cuman diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan orang Israel biasa menyebut orang non-Yahudi itu sebagai dogs atau orang kafir. Makanya Yesus bilang, tidak patut mengambil roti melemparkannya kepada anjing. Yesus sudah tahu wanita itu. Tapi ketika wanita itu bilang, "Benar Tuhan, anjing. Anjing ini, anjing itu," bukan ini, anjing itu makan remah-remah yang jatuh
duduk dari meja tuannya. Dia mengakui siapa dirinya dan langsung Yesus berkata, "Ibu, great is your faith." Besar imanmu. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bagi Yesus enggak masalah seburuk apa, serendah apa kondisi kita. Bagi Yesus, Ia mau turun ke dalam got, ke dalam selokan tergelap, terkotor di dalam hidup kita. Dia sudah tahu keadaan kita dan Dia mau membawa kita keluar dari sana dan membawa kita ke tempat yang tinggi bersama-sama dengan Dia. Tuhan ingin kita datang apa adanya. Tadi Bro David pagi-pagi mengatakan, kita datang apa adanya. Kita boleh mengatakan, Tuhan, aku enggak merasa mengasihimu Tuhan. Tuhan, sifatku sangat buruk. Pernah enggak ngomong gitu sama Tuhan? Pikiranku negatif. Aku masih tidak bisa lepas dari kecanduanku. Aku serahkan kelemahanku ini kepadamu. Pernah menyerahkan kelemahan kita kepada Tuhan? Atau kita biasa pakai jargon Kristen, aku serahkan hidupku. Atau pernah kita menyerahkan hal yang terburuk ini? Tuhan tidak masalah dengan semuanya itu. Ia sudah menunggu untuk mencurahkan kasih karunia-Nya. Dan kekuatannya justru di area tersebut. Waktu Abraham dan Sarah setelah sekian lama menanti-nantikan seorang anak tidak lahir juga, dia berusaha dengan kekuatannya. Udah menikahi hamba perempuannya aja. Namun yang lahir adalah Ismail dan tidak diperkenan Tuhan dan dia bukanlah ahli waris. Dan kita tahu pada saat Abraham sudah mati pucuk dan Sarah sudah menopause. Kalau muda mandul, sekarang mandul plus menopause. Secara natural sudah tidak mungkin. Saat itu Tuhan menyatakan dirinya sebagai El Shaddai. I am Almighty God. Abraham selama ini kenal Allah itu Mighty God. Ini kali pertamanya dia menyebut dirinya, I am the Almighty God. I am El Shaddai. Dan saat super abounding disproportionate grace ini sampai ke Abraham, lahirlah champion. Ishak lahir. Dari Ishak menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Seperti medan magnet, boleh ditampilkan slide-nya. Menarik positif akan menarik medan magnet negatif. Kasih karunia tertarik dengan kelemahan kita. Kasih karunia tertarik justru dengan kelemahan kita. Paulus bersuka cita, mengucap syukur, bahkan bermegah. Ada yang bermegah. Wow, aku happy deh. Ternyata aku nggak pinter gitu. Tapi dikatakan di sini seperti itu. Aku bermegah atas kelemahan, kekuranganku. Sebab apa? Sebab karena ini semua aku menjadi layak untuk menerima kasih karunia yang super abound ini. Syarat kita untuk menerima super abounding disproportionate grace adalah kelemahan kita, weaknesses kita. Petrus, Daud tidak layak menerima kasih karunia dan kuasanya, bukan? Dengan kesalahannya. Namun prinsip Allah, kelemahan justru merupakan syarat. Kelemahan merupakan syarat untuk menerima super abounding disproportionate grace of God. Yang akan membuat mereka, mengubah mereka menjadi pemenang. Grace ini gak cuman pasif. Dari kondisi yang buruk terus kita sampai nanti Tuhan datang tetap terpuruk, tetap kecanduan, tetap begini. No, this grace will transform from the inside out. Seperti mereka menjadi pemenang, Petrus yang menyangkal menjadi orang yang berbicara dengan berani. Itu hanya oleh karena apa? Grace. Kasih karunia. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength.
Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah. So, don't be discouraged ya. Tuhan mau kita menantikan Dia. Dikatakan, but those who wait on the Lord shall renew their strength. Tuhan pengen menjadi segala sesuatu di dalam hidup kita. Mungkin yang para istri, bagaimana pengen menjadi istri yang terbaik. Tuhan mau menjadi teladan. Dianya adalah istri yang terbaik untuk keluarga kita, menjadi ibu yang terbaik, menjadi bapak yang terbaik, menjadi suami yang terbaik, menjadi businessman yang terbaik, menjadi mentor kita, menjadi penolong kita, menjadi inspirator kita, motivator kita. Dia mau menjadi segala sesuatu kita. Saat itu kita cukup berkata, Tuhan inilah aku. Dengan semua kelemahanku, ambil alih ini Tuhan. Ambil alih semuanya, nyatakan kasih karunia yang melimpah-limpah, melebihi yang aku butuhkan. I am all weak, you are almighty. Joel 3 verse 10. Let the weak say, I am strong. Bukan let the strong say, I am strong. Let the weak, saat merasa nggak mampu, saat lemah, tersenyum aja. Paulus bersuka cita, tersenyum dan katakan kita kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10 kan, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan kekuatan kita sendiri pastinya ya. Saat kita berkata Tuhan, I am weak, Tuhan berkata, I am your strength. Bagi dunia, minus adalah disadvantages, kendala. Bagi anak Tuhan, minus is a plus. Wow, ini saya memberikan teori yang bikin orang teknik marah. Apa ini, ada ilmu baru yang sesat, minus is a plus itu apa? Minus is plus itu salah. Minus is minus, plus is plus. Tapi ini dikatakan minus is plus. Mungkin saya bisa minta worship team boleh siap-siap maju. Weaknesses is strength. And boast not in your strength, but in your weaknesses. Kalau Petrus menangis ketika dia merasa gagal dan Tuhan tidak membuang dia. Ia memberikan kasih karunia dan kasih karunia itu bekerja. Sehingga lewat mulutnya gereja mula-mula terjadi. Sama seperti Abraham, entah berapa banyak air mata. Saat mereka sudah tidak lagi berusaha dengan kekuatan upaya mereka sendiri, champion itu lahir. The promised champion lahir. Super abounding disproportionate grace ini hanya bisa kita terima oleh karena apa? Yang tadi saya katakan di depan, hanya oleh karena salib. Kita gak layak. Hanya oleh karena salib Kristus yang telah membayar semuanya. Semua positif untuk semua minus di seluruh kehidupan kita telah dibayar lunas. Semua minus di dalam hidup kita sudah dibayar lunas oleh salib. Bersukacita, bermegah atas kelemahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Kita menghampiri tahta kasih karunia.
Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Biarkan kasih karunia-Nya yang ada di tempat terendah dalam hidup kita akan membawa kita keluar dari sana. Kasih karunia ini akan membawa kita ke tempat tertinggi bersama-sama dengan Dia. Dari semua minus, jangan takut dengan minus. Tuhan tidak pernah takut dengan minus kita. Semua minus kita sudah dibayar di atas salib. Haleluya, haleluya. Amen. When the mountains fall and the seas